Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Niki Ardila, kemudian ada Intan Nabila, Intan Sadifah, Ivan Arif, dan Oki Asanbul. Kami akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sopen. Philos yang berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sedangkan sopen yang berarti mencintai, kebijaksanaan, atau kepercayaan. Filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Filsafat adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk mendapatkan kebenaran dan menambah ilmu pengetahuan. Sementara filsafat agama adalah penyelidikan filosofi terhadap tema-tema dan konsep-konsep tradisi keagamaan. Filsafat agama berbeda dengan filsafat religius, di mana filsafat agama mencoba membahas hakikat dari suatu agama, bukan mencoba membahas masalah yang ditimbulkan dari kepercayaan tertentu. Selanjutnya yaitu filsafat ketuhanan. Menurut sumber yang saya baca, filsafat ketuhanan adalah pemikiran manusia tentang Tuhan dengan menggunakan akal budi, dengan menggunakan metode filosofi. Bagi orang yang menganut agama tertentu seperti agama Islam, Kristen, bahkan Yahudi, akan menambahkan wahyu di dalam proses pemikirannya. Proses manusia tersebut bukan semata-mata untuk menemukan Allah secara mutlak atau absolut, melainkan mencari pertimbangan-pertimbangan sampai akhirnya menemukan suatu kebenaran tentang Tuhan. Penelaahan Allah di dalam filsafat dikenal dengan teologi filosofi. Hal ini bukan menjadikan Allah sebagai objek, melainkan eksistensi alam semesta sebagai makhluk ciptaannya, karena Allah semata-mata dipandang sebagai kausa pertama. Pemahaman agama dalam agama dan pemahaman agama dalam ilmu filsafat harus dipisahkan, karena akan menimbulkan kekacauan dengan pemikiran orang-orang beriman. Maka ditemukan cara secara ilmiah yang membedakan teologi dan filsafat-filsafat seperti filsafat kemanusiaan, filsafat alam, dan lain sebagainya. Para filsuf menyimpulkan untuk memberikan penilaian yang lebih baik secara reflektif dan integritas yang tertinggi, yaitu Allah itu sendiri. Ide dan gambaran Allah berada di sekitar lingkungan kita. Gambaran Allah dalam orang beragama digambarkan di dalam tabiat Allah, seperti Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha bijaksana, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu teisme, yaitu paham yang mempercayai akan adanya Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat menurut Santo Agustinus. Percaya bahwa Allah ada dengan melihat sejarah dari drama penciptaan yang melibatkan Allah dengan manusia. Allah menciptakan daratan untuk manusia, menciptakan manusia Adam yang berdosa melawan Allah. Lalu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian setelah manusia berkembang, mereka berdosa lebih lagi dan dihukum dengan air bah di sejarah Nuh. Sedangkan menurut Immanuel Kant, dengan kata-kata langit berbintang di atasku dan hukum moral di batinku. Ajaran Kant tentang Allah ditemukan dalam hukum moral melalui beberapa tahap. Yang pertama, Allah adalah suara hati. Yang kedua, Allah adalah tujuan moralitas. Yang ketiga adalah Allah pribadi yang mengalami bahwa orang yang baik demi kewajiban moral akan mengalami kebahagiaan sempurna. Menurut Kant, ada 3 jalan untuk membuktikan adanya Allah di luar spekulasi, dan hal ini dimungkinkan. Yang pertama, dimulai dari menganalisis pengalaman, kemudian menemui kualitas dari sense dunia kita, lalu meningkatkan menjadi hukum kualitas mencapai penyebab di luar dunia. Yang kedua, berdasarkan hal pertama, kita masih pada tataran pengalaman yang tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga, di luar konsep itu manusia memiliki a priori dalam rasionya, dan itu menjadi penyebab yang memang ada. Hegel juga disebut filsuf idealisme Jerman. Ajaran yang terkenal dari Hegel adalah mana ada 2 hal berbeda atau bahkan kontras yang bertemu dan membentuk
membentuk hal yang baru. Hegel membedakan antara rasio murni atau dalam Kanti sebagai kesadaran manusia, tetapi dua yang lebih dari itu yaitu intelek. Intelek itu senantiasa mengerjakan kinerja rasio dan intelektualitas sehingga dialektika terus terjadi. Roh absolut yang adalah intelek itu bekerja dan menyatakan dirinya dalam proses sejarah manusia. Pekerjaan roh itu dapat mencapai tujuannya dalam alam semesta ketika terjadi dialektika antara subjek dan objek, antara yang terbatas dan tidak terbatas, dan yang paling bisa dimengerti adalah antara yang imanen dan transenden. Hegel berpendapat Allah di dalam agama Kristen juga bekerja sebagai peristiwa reformasi, yang sebenarnya merupakan peristiwa pemulih atau pengembali keadaan manusia menjadi baik kembali. Dari peristiwa-peristiwa itu, maka Allah menurut Hegel dapat diartikan dalam 3 tahap. 1. Segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah adalah proses perjalanan roh atau Allah yang menemukan dirinya sendiri. 2. Melalui manusia dengan kesadarannya, roh itu menemukan dirinya atau peristiwa resolusi oleh Napoleon misalnya. 3. Sehingga terjadi keselarasan arah gerak manusia dan arah gerak roh dalam emansipasi dan kebebasan manusia. Untuk itu roh akan memakai nama akal budi. Namun Allah yang dinyatakan Hegel sebenarnya terikat pada manusia yang berproses dalam sejarah. Deisme adalah suatu pandangan tentang Tuhan di masa pencerahan. Deisme berasal dari kata Deus yang artinya Tuhan. Deisme ini memaparkan bahwa Tuhan adalah segalanya yang menciptakan bumi dan seisinya. Deisme juga mempercayai adanya Tuhan. Kalau ini Deisme merupakan bibit dari adanya ateisme yang memaparkan bahwa ateisme tidak mempercayai adanya Tuhan dan menyangkal bahwa Tuhan itu ada. Ada juga agnostitisme. Agnostitisme merupakan paham manusia yang tidak tahu dan tidak mau tahu tentang adanya Tuhan. Ini disebabkan karena kebuntuan pemikiran tentang adanya Tuhan. Dari beberapa filsuf juga menyebutkan bahwa Tuhan adalah jauh di luar pemikiran manusia. Dan juga ateisme adalah penyangkalan adanya Tuhan. Dan ada lagi yang disebut dengan saintisme, dan saintisme juga merupakan bagian dari ateisme karena saintisme menganggap bahwa semua yang ada di muka bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan, dan saintisme tidak mempercayai adanya takdir. Saintisme menjelaskan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini bisa dijelaskan secara logika, seperti lahirnya manusia merupakan hal yang alami yang dialami dalam kehidupan. Menurut Ludwig Feuerbach, menurutnya Tuhan adalah sebagai proyeksi dari kehendak manusia, dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata, yang nyata adalah manusia, sebab manusia yang bisa berkehendak atas dirinya sendiri dan ada di mana-mana. Ludwig juga mengatakan kepastian yang nyata adalah kepastian yang dapat ditangkap oleh indera manusia, yaitu realistis. Kebaikan pandangan Feuerbach adalah manusia harus kreatif, berbelas kasih, dan berbaik pada semua orang. Selanjutnya ada dari Karl Marx. Menurutnya agama adalah candu manusia, yang agama dianggap sebagai hal yang ketinggalan zaman, dan menurutnya juga bahwa jika agama dan Tuhan tidak ada, maka hidup akan baik-baik saja. Dan menurut pandangan Marx juga agama sebagai penghalang
manusia untuk menyangkal dan memperbaiki hidup yang sedang ditindas. Selanjutnya adalah teori filsafat dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini merupakan seorang berkebangsaan Austria yang mendirikan satu aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Nah, teori psikoanalisis ini merupakan teori yang menjelaskan perkembangan kepribadian manusia yang meliputi dua aspek. Yang pertama ada aspek internal dan aspek eksternal. Nah, aspek internal ini seperti persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian. Nah, sedangkan aspek eksternal ini seperti budaya, sosial, referensi, dan situasi. Berawal dari analisanya mengenai perkembangan manusia yang mempercayai agama tuh, Sigmund Freud ini bertanya dalam teori psikoanalisisnya, apakah keyakinan Allah itu mampu dipertanggungjawabkan atau tidak nih? Nah, hal ini dilandasi karena manusia tidak mencari kebenaran di dalam agama atau kepercayaan. Nah, lalu sehingga menurutnya ini ide Allah hanyalah sebuah ilusi. Nah, lalu Sigmund Freud ini bertanya lagi nih. Pertanyaan yang kedua itu adalah, apakah agama benar-benar baik bagi manusia atau tidak? Lalu dijawab nih. Dijawabnya dengan apa? Dengan ambigu. Nah, seharusnya itu manusia bertanya akan imannya supaya tidak terjebak pada bentuk kelainan atau gangguan ya. Nah, dalam teorinya itu Freud ini tidak memperdebatkan realitas Allah, melainkan mengupas kepalsuan ilusi kesadaran manusia, dan menurutnya penjelasan dari agama tidak memadai dan Allah tidak dapat dijelaskan dalam sudut intelektual, sehingga agama itu hanya sebagai penghambat perkembangan pribadi. Nah, lalu yang kedua adalah teori filsafat dari Friedrich Nietzsche. Nah, teori filsafatnya adalah Tuhan telah mati. Nah, penolakannya terhadap Tuhan dilandasi dengan kesubjektivitasannya terhadap suatu kebenaran dalam agama. Nah, sehingga agama Kristen itu dianggap sebagai bentuk Platonisme atau filsafat yang dianggap sebagai turunan langsung dari filsafat Plato yang memisahkan antara dunia, kosmologi, materi, dan yang ditangkap oleh panca indera. Dan menurutnya tuh penolakan akan Tuhan merupakan hal yang paling baik, sebab manusia menjadi tidak bergantung pada Allah yang hanya membelenggu manusia. Nah, yang terakhir nih dari Paul Sartre. Nah, yang terakhir adalah teori filsafat dari Paul Sartre. Menurutnya Tuhan adalah penghukum para manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurutnya manusialah yang bisa mengatur dirinya sendiri dengan eksistensinya atau keberadaannya, dan kemudian menentukan siapa dirinya. Suatu ketika dia meneruskan teori eksistensialnya atau fenomenologisnya ini mengenai segala sesuatu harus dipisahkan ke dalam dua bagian, seperti etre and shape, atau ada dalam dirinya yang berarti tidak pasif atau tidak aktif atau tidak berkembang. Nah, yang kedua itu ada etre pursoi. Etre pursoi itu ada untuk dirinya sendiri, berarti terdapat kesadaran dalam jiwanya. Nah, menurutnya nih, hasil dari dua misahan ini dapat disimpulkan seperti Tuhan berada dalam golongan yang ada di dalam dirinya sendiri, sehingga manusialah yang lebih besar dibandingkan dengan Tuhan. Nah, karena manusia itu memiliki kesadaran untuk memiliki esensinya sendiri. Lalu yang terakhir ini menurutnya nih, Tuhan tidak diperlukan lagi karena Tuhan tidak lagi ada. Maka manusia dapat bebas dalam menentukan kondisi bangsanya sendiri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah mau membantu menjelaskan tentang pemikiran para ahli tentang filsafat. Sekian video yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Kalau terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.